Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, salam. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga sampai pada hari ini kita boleh ada, kita boleh menikmati kehidupan kita, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kita tunduk kepala, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita naikkan pujian yang mengatakan, Yesusku penyelamatku.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini dari awal sehingga dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi. Dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 238. 238, bersiap bernanti kedatangan Tuhan. Kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, Singer dan jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian lagi yang mengatakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian yang mengatakan, "Ku rindu firman-Mu." Rindu firman-Mu, ku rindu
Kita naikkan pujian ini, ku rindu firman-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita tetap datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita akan membuka kembali menas kita di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang 13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, saya membaca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang kita akan renungkan pada pagi hari ini yaitu berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau.
Kami bersyukur ada firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, yang dijelaskan kepada kami. Engkau memberkati ya Tuhan. Firman-Mu telah kami baca. Biarlah kami boleh berkat melalui firman ini, menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga dapat melakukannya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan waktu ini di tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa dalam bulan misi ini kita telah berbicara tentang tema umum kita, yaitu mempercepat kedatangan Tuhan. Mempercepat kedatangan Tuhan ke dunia untuk kedua kalinya. Nah, bagaimana kita untuk mempercepatkannya? Minggu pertama kita berbicara tentang untuk mempercepatkannya dengan tema yaitu kita harus memberitakan Injil. Bagaimana tanggung jawab kita. Dan juga kita berbicara tentang hamba yang setia, ada bahagian bagi mereka. Bagaimana kebahagiaan hamba yang setia dalam menjalani hidup. Nah, pada hari ini saudara kasih Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga menanti kedatangannya. Itulah tema kita. Kita telah tahu bagaimana kita mempercepatkan kedatangannya. Nah, kita akan mempersiapkan diri kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Dari pembacaan yang baru saya baca untuk kita, atau renungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita berbicara tentang, atau nas kita berbicara tentang suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang pada waktu itu, kepada murid-murid dan orang yang ada di sekitar. Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang situasi dan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan dia berbicara pada saat itu juga tentang perumpamaan ini, bahwa pengikut-pengikut yang ada pada waktu itu harus siap bagaimana sikap mereka juga dalam menghadapi dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus memulai perumpamaan ini dengan memberikan suatu perumpamaan tentang, dikatakan umpamanya kerajaan sorga. Di dalam ayat 1 katakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga dikatakan seumpama 10 gadis. Pada waktu kedatangan Tuhan nanti, dia katakan ada perumpamaan ini menyampaikannya tentang 10 gadis. Ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. Kalau kita membaca nas ini. Saudara kasih Tuhan, dalam perumpamaan ini 10 gadis ini, mereka keluar untuk akan menyambut mempelai laki-laki. Mereka datang untuk akan menyambut mempelai laki-laki. Dan masing-masing membawa pelita untuk menerangi perjalanan mempelai itu sampai ke ruangan pesta perkawinan. Tetapi apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Mereka datang keluar sama-sama. Mereka menunggu sama-sama. Perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah ada yang menyiapkan minyak, lampu dan minyaknya. Tetapi ada yang datang hanya membawa lampu dan minyak hanya di lampu. Pada saat mereka menunggu karena lama mempelai laki-laki tidak datang, maka tertidurlah mereka, saudara. Mereka tertidur dan begitu tengah malam datanglah mempelai itu. Mengejutkan mereka pada malam itu. Dan pada saat itu mereka bangun, apa yang terjadi? Mereka bangun lalu mempersiapkan lampu mereka. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, rupanya minyak dari 5 gadis yang bodoh ini hampir habis. Dan baru mereka meminta bagi kepada gadis yang bijaksana. Dan itu pun tidak cukup dan mereka tidak memberi karena tidak cukup. Saudara kasih Tuhan, di dalam nas katakan, pergilah beli kepada penjual supaya cukup. Karena ini tidak cukup untuk kita. Sementara mereka pergi, maka mempelai laki-laki itu datang dan mereka masuk. Yang bijaksana pergi masuk bersama dengan mempelai laki-laki dalam pesta perkawinan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pengantin laki-laki ini datang dan membawa masuk kepada semua orang yang mengikuti, yang mempersiapkan diri. Dan dari perumpamaan ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam hal kerajaan surga tentang kedatangan Yesus Kristus, kita harus siap berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita tentang bagaimana nanti Yesus datang menyambut kita sebagai saleh-salehnya. Sehingga di dalam ayat yang terakhir dia katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
saudara kasih Tuhan, satu hal yang sangat mengejutkan kita. Kalau dia datang seperti pencuri saja, kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Yesus juga sudah menyampaikan seperti itu. Kalau dia datang seperti pencuri, hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, hari demi hari, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang dalam dunia nyata ini, banyak yang pengalaman yang mengejutkan kita. Kita tidak sangka terjadi, tetapi itu terjadi. Demikian juga kedatangan Tuhan. Seorang pun tidak tahu kapan dia datang, tetapi haruslah kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari perumpamaan ini dan dari tema ini kita bisa melihat pelajarannya untuk kita. Apa yang kita peroleh, pelajaran apa yang kita alami, dapatkan dari hal ini. Apa yang kita akan peroleh dari bagian ini Saudara kasih Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan dapatkan dalam bagian ini. Yang pertama, bahwa pelajaran dari perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan bodoh ini, kita akan memperoleh yang pertama adalah gadis-gadis yang bijaksana memperoleh percaya. Mereka percaya akan bahwa mempelai laki-laki akan datang. Walaupun untuk waktunya mereka tidak tahu. Walaupun lama mereka menunggu. Harus menunggu lama, saudara kasih Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan datang. Mereka percaya bahwa mempelai itu akan datang. Dengan demikian mereka mempersiapkan diri. Walaupun mereka tertidur, tetapi persiapan mereka sudah matang. Saudara kasih Tuhan. Inilah gadis bijaksana. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Di sana dikatakan saudara-saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan dalam ayat 10a mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang mengajarkan kita dari pelajaran dari gadis bijaksana ini yang kita peroleh. Mereka tetap percaya bahwa mempelai itu pasti datang. Sehingga mereka menyiapkan minyak dari buli-buli karena jauh malam. Mengapa disiapkan sampai jauh malam ini saudara kasih Tuhan? Mungkin ini terjadi karena tradisi di bagian Yahudi. Bahwa kalau jika ada mempelai pernikahan, mempelai laki-laki itu datang tengah malam. Dan mempelai perempuan tidak tahu kapan dia akan datang. Sehingga Yesus mengambil perumpamaan seperti ini. Tetapi untuk hidup, untuk masuk dalam perjamuan bersama dengan mempelai di dalam ruangan perjamuan perkawinan harus mempersiapkan diri. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus tetap percaya Yesus akan datang menjemput kita sebagai saleh-saleh. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita untuk menunggu waktu lama ini tetap kuat dalam iman, teguh dalam kepercayaan kita dan mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua saudara kasih Tuhan, apa yang kita dapat peroleh dari pelajaran ini? Yang kedua adalah gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan diri supaya siap dan tidak menyesal pada kedatangan mempelai itu. Mereka mempersiapkan diri supaya tidak menyesal di kemudian. Mereka tidak katakan, oh nanti kalau begitu datang baru kita siapkan semuanya. Seperti gadis yang bodoh. Tetapi mereka mempersiapkan semuanya. Dan ini merupakan pesan utama dari perumpamaan ini. Tentang gadis-gadis bijaksana ini. Dan gadis yang bodoh. Untuk mengikuti petunjuk apa yang Tuhan katakan. Mengikuti petunjuk apa yang telah diberikan kepada mereka. Untuk menyambut, untuk menyongsong mempelai laki-laki itu saudara kasih Tuhan. Gadis-gadis bijaksana ini terus-menerus mencoba melakukan kehendak yang diperintahkan. Dan ini menyangkut kehidupan kita sebagai orang percaya. Mempersiapkan diri kita supaya siap dan tidak menyesal di kemudian pada saat Tuhan datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Kita harus tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus-menerus melakukan firman Tuhan. Bekerja sesuai dengan kebenaran Tuhan. Melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kalau kita bandingkan dan dapat melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Untuk mempersiapkan diri supaya tidak menyesal pada saat kedatangan Tuhan. Harus menyucikan diri dikatakan di sana. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya
menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci. Berarti hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dalam menjalani kehidupan ini, dalam mempersiapkan diri sampai kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Yesus telah memberikan kehidupan kekal bagi kita. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itulah berkat yang terindah. Dan Dia berjanji akan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Tapi untuk menunggu kedatangannya ini, apa yang harus kita lakukan? Hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hidup sesuai dengan hendaknya, apa yang Dia inginkan. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14, di dalam bagian ini kita harus terus juga mempersiapkan diri ini dengan memberitakan Injil. Memberitakan Injil kerajaan itu dikatakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan dikatakan, tiba kesudahan. Jadi setelah kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, kita harus juga menyampaikan kabar baik ini kepada orang. Apa kabar baik? Yaitu tentang keselamatan dan pertobatan saudara kasih Tuhan. Kabar baik juga adalah beritakanlah Injil dikatakan. Percayalah kepada Injil itu yang Yesus katakan. Jadi saudara kasih Tuhan, masing-masinglah kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mempersiapkan diri kita dengan menyambut kedatangan Tuhan. Sebab pada saat Tuhan datang nanti, kita tidak akan menyesal. Atau pada saat Tuhan berkehendak dalam hidup kita, kita tidak menyesal. Tapi kita turut hidup dalam bagian di dalam kerajaan sorga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa lihat, ambil dari perumpamaan. Yang ketiga, yaitu gadis-gadis yang berjaga-jaga dan siap dapat menikmati hidangan atau dapat menikmati acara pernikahan bersama dengan mempelai laki-laki. Saudara kasih Tuhan, semua kita pasti rindu untuk hidup bersama dengan Bapa di dalam kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun. Nah, bagian ini ditunjukkan kepada gadis-gadis yang bijaksana. Karena mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka berjaga-jaga semuanya, mempersiapkan semuanya. Sehingga mereka bisa masuk dalam ruang perjamuan perkawinan itu. Dan inilah juga digambarkan dalam kehidupan kekristenan. Ini ditujukan kepada kita sebagai orang percaya. Dan juga sebagai pada para gembala-gembala dan atau seorang penginjil atau seorang yang diutus Tuhan, hamba Tuhan atau rasul dalam menjalani kehidupan untuk mempersiapkan diri masing-masing supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Hidangan bersama dengan mempelai laki-laki. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23, dari ayat 21 sampai 23. Di situ Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Dikatakan. Tetapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang Yesus nyatakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Dan mereka berkata, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, bukankah kami telah mengajar, bukankah kami telah mengusir setan, bukankah kami telah memberitakan Injil atau mengadakan mujizat. Tapi pada waktu itu aku akan terus terang dikatakan kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus katakan itu, menyampaikan ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa melakukan kehendak Bapa adalah sikap untuk berjaga-jaga sampai Tuhan datang untuk menyambut kita sebagai saleh, sampai datangnya Tuhan. Pengajaran Yesus dalam bagian ini dikatakan dia mengeluarkan orang, menyingkirkan orang dari kerajaan surga yang gagal melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan. Jadi marilah kita dalam kehidupan kita hari demi hari hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang diperintahkan pada kita, apa yang disampaikan kepada kita, supaya kita masuk bersama dengan Bapa dalam surga. Apa yang akan diperoleh bagi kita oleh orang yang melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan setiap saat? Jelas dia akan masuk bersama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Dia akan sehidangan dengan mempelai laki-laki. Dia akan menikmati suasana sukacita
dalam kehidupan. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7-9 berkata demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Lalu berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin domba, anak domba. Katanya kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yohanes dalam penglihatannya, Tuhan berbicara kepada dia. Dia mengundang orang yang sudah melakukan kehendaknya untuk hidup datang dalam acara perkawinan itu. Dan dia katakan, berbahagialah mereka yang diundang. Dia katakan, siapa yang diundang? Ya dulu mereka yang telah berjaga-jaga dalam kehidupan dan telah mempersiapkan diri mereka dalam setiap saat, yaitu melakukan kehendak Bapa untuk akan hidup bersama dengan Bapa dalam kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita setiap saat, marilah kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Dengan sikap kita mempersiapkan diri kita, dengan sikap kita melakukan kehendak Bapa, dengan berjaga dan siap sedia apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam perumpamaan ini dan nas kita terakhir dikatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kapan Tuhan berkehendak dalam hidup kita, kapan Tuhan akan memanggil kita juga, dan kapan Tuhan datang yang kedua kalinya. Tapi kalau kita berjaga-jaga, maka kita akan hidup bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Yesus mengajak kita selalu waspada dan berjaga-jaga setiap saat. Karena kedatangannya tidak diduga, seorang pun tidak tahu. Dia sendiri berkata, hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak tahu. Saudara kasih Tuhan, memang masa penantian ini sungguh lama. Masa menunggu ini, tentang kedatangan ini menjemukan kita, saudara kasih Tuhan. Sejak kita mulai mendengar Injil, orang sudah berkata, Tuhan akan datang. Bahkan di dalam firman Tuhan juga, Yohanes berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tetapi sampai hari ini belum kita lihat. Tetapi marilah kita dalam menunggu ini, kapan Tuhan datang, kita terus berjaga dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sebab saudara kasih Tuhan, kita harus tetap sabar menanti kedatangan Tuhan. Dan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa karena ada si jahat, si iblis, tetap mengintai kita, tetap melihat kita. Dia mau cari kelemahan kita untuk menjatuhkan kita dari iman. Oleh karena itu, marilah kita berfokus pada tujuan hidup kita. Hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, hidup dalam kekudusan, tidak bercela di hadapannya. Kita isi waktu kita untuk terus berkarya untuk Tuhan, memberitakan Injil keselamatan ini. Dan bagian kita yaitu hidup setia kepada Tuhan dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan bagian Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Dan pada saat dia datang nanti dia kata, masuklah hambaku yang setia. Jadi saudara kasih Tuhan, saya yakin kita semua ya mau masuk dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, mari kita kembali berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kiranya kita diberkati melalui firman Tuhan ini dan kita dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami, mengingatkan kami dalam kehidupan ini. Engkau memberkati dan menolong kami ya Tuhan. Dalam kami masa penantian kedatangan-Mu, biarlah kami tetap berjaga-jaga, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, percaya penuh kepada-Mu Tuhan, dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur pada saat ini atas penyertaan Tuhan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi ya Tuhan. Di dalam usaha dan pekerjaan kami lebih lanjut, mari Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menaikkan pujian dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 209, Kewajibanmu yang Mulia. Kita masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Aprianto. Disilakan. Baik jemaat Tuhan, kita akan berdoa pada saat ini. Saya akan membaca yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Yang ulang tahun kelahiran Abraham Asardon, Shirley Risan Nisar, Serliani Bartolomeus Silvanus, Leonita Virgianti, Agnes Indra Agustian, Amos Ding, Freddy Sarun Uncau, Ken Akira, Martin Lingai, Agustina Anya Ingan, Abika Giovanni, Agustinus Sunarko, Herman Mukar, Tri Agus Kristen Tendi, Alvaro Nova Putra, Kelvin Agustio, Piodor Todan, Agung Parulin WS, Agustina Selima, Jerry Semion, Kinusat. Yang berulang tahun pernikahan, Marus Iban dan Aaron Anyan, Eko Raharjo dan Mary Satyaliu, Medi Bid dan Susi Aryani, Ilyasar dan Okti Suparina, Nikolas dan Suryani, Ganjal Prihantoro dan Epianti. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus,
Pada saat ini kami bersyukur padamu atas kasih dan anugerah dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun ya Tuhan. Engkau telah menolong mereka dalam kehidupan hingga dalam minggu ini, bahkan hari ini mereka berulang tahun kelahiran ya Tuhan. Engkau telah menyertai mereka dalam kehidupan. Engkau telah memberi kekuatan kesehatan, sehingga pada saat ini Tuhan mereka bersukacita atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan. Kiranya Engkau pimpin terus mereka dalam kehidupannya Tuhan. Begitu juga yang berulang tahun pernikahan. Engkau telah membentuk keluarga ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam keluarga masing-masing. Biarlah mereka hidup dalam kasih-Mu. Hidup memuliakan Tuhan, saling mengasihi, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah keluarga mereka ya Tuhan, menyertai mereka, anak-anak mereka, dan usaha dan pekerjaan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati dan menolong kami terus dalam kehidupan ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan bagi kami semua. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah sakit menahun ya Tuhan. Bahkan yang sudah lanjut usia, kami serahkan mereka di tangan-Mu. Kami berdoa untuk Sapuk Ding, Penny Agunawan, Peri Markus, Agus Daniel, Yesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanawati, Surya, Bartolomelius, Iring Ipuy, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Nggu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Ira Bayak, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita, Pekuyang, Depi Sung, Dewi Syana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung Lestari, Martiana Arek, Yusuf Bawan, Erni Sultan, Erna Sung, Asung Usad, Erden Uluk, Eliad Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang. Kami serahkan mereka di tangan-Mu Tuhan, bahkan ada yang tidak mungkin disebut namanya, yang berbaring di rumah, bahkan di rumah sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kiranya Engkau menjamah, pulihkan mereka, beri mereka kekuatan kesehatan ya Tuhan, dan beri mereka kesembuhan. Itulah kerinduan kami dan doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan, dan kami tetap berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita dalam minggu ini ya Tuhan, kami serahkan mereka di tangan-Mu. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk menerima peristiwa ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, Engkau beri penghiburan bagi mereka ya Tuhan, kekuatan. Dan biarlah mereka melaluinya, mereka semakin dekat dan teguh pada Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau memberkatilah mereka dalam kehidupannya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, kuasa gelap ingin melabui mereka dalam peristiwa ini, tetapi hanya Engkau yang berkumandang dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah semua pemimpin-pemimpin di dalam negara kami ya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah, provinsi, terutama di Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan, dan juga sampai ke kecamatan dan desa ya Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk tahun ini, untuk pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Kiranya Engkau memberkati setiap calon-calon yang mencalonkan diri. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas mereka ke depan, mempunyai rasa tanggung jawab, kerendahan hati untuk mau memimpin kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong. Kami berdoa untuk setiap tim sukses atau partai ya Tuhan. Walaupun kami berbeda di dalam jemaat, tetapi kami tetap hidup dalam kesatuan dan saling mendukung satu yang lain ya Tuhan. Biarlah kami tetap bersatu. Janganlah sampai ini membuat kami terpecah belah ya Tuhan, tapi persatuan tetap terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk aparat keamanan ya Tuhan, TNI dan Polri. Engkau berkati mereka dalam melaksanakan tugas, pimpinnya Tuhan dan menolong. Dan kami tetap berdoa untuk keberadaan kami pada saat ini Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan, kami serahkan semua di tangan-Mu. Kami mohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Kami mohon hikmat dari Tuhan bagaimana kami untuk menghadapinya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa ya Tuhan
untuk umat Kristen dimanapun berada, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Engkau memberkati mulai dari pusat gereja kami Injil ya Tuhan dan wilayah, daerah, persiapan-persiapan untuk Rakernas dan juga Rakerda yang akan dilaksanakan di daerah kami ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Rakerwil yang sedang berjalan ke jemaat-jemaat atau daerah-daerah ya Tuhan. Engkau memberkati semua, biarlah apa yang telah dibuat semuanya untuk memuliakan Tuhan. Untuk Rakerda kami sebagai tuan rumah di Tanjung Selau, Engkau memberkati juga. Biarlah dapat berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk penginjilan. Sarana-sarana yang dipakai untuk penginjilan kami serahkan di tangan-Mu. Engkau pimpin dan tolong ya Tuhan, memberkati. Dan saudara-saudara kami di ujung tombak, Engkau memberkati mereka. Beri kemampuan bagi untuk memberitakan Injil dan nama Tuhan memuliakan. Ya Tuhan, kami serahkan keberadaan jemaat di tangan-Mu. Pembangunan-pembangunan yang ada ya Tuhan. Penyelesaian pembangunan rumah dinas asisten ya Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah semua dapat selesai dengan tepat waktu ya Tuhan. Engkau memberkati tukang yang bekerja. Dana yang kami butuhkan beri kecukupan. Begitu juga gedung gereja yang ada di Sengkawit ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Panitia pembangunan Engkau menolong. Engkau memberkati ya Tuhan, setiap jemaat punya tanggung jawab untuk menyumbangnya Tuhan. Biarlah gedung gereja ini dapat selesai tepat pada waktu juga. Kami berdoa untuk tukang yang bekerja. Beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat dan kemampuan, supaya mereka dapat bekerja dengan penuh sukacita ya Tuhan, dan nama Tuhan yang memuliakan. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk pelunasan tanah yang baru dibeli di MT Haryono. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau menyertai dan biarlah dana-dana kami butuhkan dapat terkumpul dan nama Tuhan yang memuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa untuk keberadaan kami. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam pelayanan-pelayanan dibuat, baik BPJ yang bantu pelayanan setiap kategorial yang ada. Engkau memberkati setiap pribadi yang ikut dalam pelayanan. Engkau memberkati ya Tuhan. Beri kemampuan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Kami bersyukur dan serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 180. Kita menyanyi ayat 2 dan ayat yang ketiga. Jagalah, hai
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam persekutuan kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, mengagungkan Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah kami ini memuliakan nama-Mu di surga ya Tuhan, mengagungkan Engkau. Dan kami memohon pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkatilah jemaat dalam kehidupan dan menolong mereka ya Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu yang akan datang, melindungi kami dan menyertai kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Dia akan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk saat teduh. Ibadah kita sudah selesai, saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.